Jangan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku. Hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, selamat hari Minggu, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dengan sukacita, Majelis Jemaat GPIB Galilea Bekasi mengucapkan selamat hari Minggu bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang mengambil bagian dalam persekutuan ibadah hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Puji dan syukur kepada Tuhan, karena oleh perkenanannya sajalah maka kita dapat kembali bersatu hati dalam persekutuan yang bersyukur akan kasih Tuhan yang mewarnai hari-hari kita. Menapaki minggu yang baru dalam minggu ke-12 sesudah Pentakosta melalui renungan yang bertema karya Allah bagi mereka yang lemah. Kiranya kita semakin dikuatkan dan berpengharapan penuh kepada Tuhan, Sang Pemelihara kehidupan, dalam menapaki hari-hari syara iman kita. Pemberitaan firman pada ibadah hari Minggu ini akan dilayani oleh Pendeta Marji Rehena Dewana, Dr. Teologia. Selamat beribadah. Mimpi dan harapan adalah bagian dari cerita kehidupan. Kadang hadir dalam bentuk cerita indah, namun kadang memberikan goresan cerita yang perih bahkan pedih. Ketika lembaran cerita ini berujung duka, masih adakah mimpi dan harapan yang mengasihi relung hati kita? Dalam putaran waktu yang Tuhan gulirkan, sesungguhnya kita menjumpai bahwa Tuhan tidak pernah tidur dan menjauh. Tuhan tetap setia menenun warna-warni kehidupan, agar kita senantiasa merasakan kasih Tuhan yang tak pernah undur dalam hidup ini. Dan kita pun menyatakannya dalam kata dan tindakan kita kepada sesama. Maka biarlah kita tetap berjalan dalam tapakan syara iman, seraya berkata,
Tuhan pasti menentukan arah hidupku. Mampukah aku untuk tetap melangkah dan menjadi berkat bagi sesama? Jemaat kekasih Kristus, dengan hati bersyukur atas kasih Tuhan yang nyata dalam kehidupan ini, mari kita sambut kehadirannya melalui firman yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Lihatlah Dia prihatin menunggu aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Janganlah ragu, Tuhanmu mengajak aku dan kau. Jangan enggan menerima kasih-Nya terhadap aku dan kau. Hai mari datanglah, kau yang lelah, mari datanglah. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil, kau yang sesat, marilah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Di minggu ke-12 sesudah Pentakosta, nats pembimbing yang mendasari ibadah ini diambil dari kitab Roma pasalnya yang ke-15, ayatnya yang pertama sampai dengan yang kedua, yang menyatakan demikian: kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Terimalah salam, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidup
Kristus hadir mengendapi karya dan kasih Allah bagi manusia. Ia menyelamatkan kita dan merengkuh jiwa-jiwa kita yang menjauh darinya. Ia berikan keselamatan agar kita dapat menceritakan kasih Tuhan yang tak pernah terukur. Namun, apakah kita terus menaikkan syukur dalam setiap jejak langkah yang kita hadirkan dalam perjalanan hidup ini, ketika langkah ini terasa berat dan perih? Apakah kita tetap menyuarakan harapan bagi mereka yang tersisih dan terluka yang kita temui dalam perjalanan yang kita tempuh? Marilah dengan rasa sesal dan malu kita mengakui kegagalan dan memohon pengampunannya. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa, rapuh untuk berbuat yang jahat, dan lambat untuk berbuat yang baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan kami dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkaulah yang mengetahui betapa kami sering berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Tetapi ya Tuhan, kasihanilah kami orang-orang yang lelah, malu, dan menyesal, karena dalam segalanya kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan-kesalahan yang kami lakukan. Tolonglah kami ya Allah, penyelamat kami, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan dalam jalan-Mu sesuai dengan perintah Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Bagi kita yang mengakui segala dosa dengan tulus dan jujur lalu bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan berdasarkan Mazmur 130 ayatnya yang ketiga, keempat, dan ketujuh yang menyatakan demikian. Jika Engkau ya Tuhan mengingat-ingat kesalahan-kesalahan, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, supaya Engkau ditakuti orang. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah beroleh rahmat pengampunan Tuhan. Untuk itu, marilah kita mendengarkan perintah hidup baru, sebagaimana tertulis dalam Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28 sampai yang ke-30. Injil Matius pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Firman Tuhan mengatakan demikian, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Jemaat Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kita semua mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Keluaran pasal 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mari sebelum kita membaca dan merenungkannya, kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami tertunduk di hadapan-Mu di hari Minggu ini, ketika Tuhan memperkenankan kami untuk beribadah dari gereja kecil di rumah tangga kami masing-masing. Kami merindukan untuk mendengarkan suara Tuhan. Kuasailah kami dengan Roh Kudus, supaya firman yang kami baca adalah firman yang kami mengerti, dan pengertian itulah yang mendorong dan menguatkan kami untuk semuanya dapat menjadi pelaku firman yang setia. Bersabdalah Tuhan, semua anak Tuhan yang ada di sini, kami sedia mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Di minggu ke-12 sesudah Pentakosta, mari kita membaca kitab Keluaran pasal 21 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kitab Keluaran 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-6 yang menyatakan, "Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia mempunyai istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri dan perempuan itu melahirkan anak-anak, lelaki atau perempuan, maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak lelaki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak
itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku. Aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka." Maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, Paus Prancis adalah orang pertama dalam gereja Roma Katolik saat ini. Dia pernah mengatakan dalam satu pendapatnya, dia mengatakan begini, perdagangan manusia adalah bentuk perbudakan paling luas di abad ke-21 ini. Ia menyatakan hal ini di tengah-tengah kondisi perdagangan manusia atau human trafficking yang begitu kuat, bahkan begitu mengeluas hari-hari ini di berbagai belahan dunia. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Kristus, dalam sebuah buku Eksploitasi Perdagangan Anak, menelaah tantangan global dan tanggapan Amerika yang ditulis dalam bahasa Inggris Virginia Kendall dan Marcus Fang, dia mengatakan bahwa ada 4,5 juta manusia yang hari-hari ini diperdagangkan di seluruh dunia dengan tujuan prostitusi, dan 16,4 juta manusia diperdagangkan demi kerja paksa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Kristus, dari seluruh kasus human trafficking, menurut buku ini dikatakan 43% adalah demi alasan prostitusi dan komersialisasi seks, dan itu dilakukan atau terjadi pada para perempuan dan anak-anak perempuan atau gadis-gadis kecil, 98%. Jadi hanya 2% itu terjadi pada laki-laki atau laki-laki dewasa, tapi 98% itu terjadi pada perempuan dan anak-anak gadis, anak-anak yang masih belia, masih kecil. Jemaat Tuhan yang diberkati Kristus, pertanyaannya bagi kita di tengah-tengah kasus human trafficking yang semakin meluas di berbagai belahan dunia ini adalah bagaimana dengan Indonesia? Saudara-saudara, Indonesia merupakan salah satu negara asal utama dan negara tujuan serta transit baik bagi laki-laki, perempuan maupun anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan manusia. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita pergi ke berbagai negara di Asia saja atau di wilayah Timur Tengah, maka kita akan menemukan orang-orang berwajah Indonesia ada di sana. Orang-orang yang diperdagangkan, mereka adalah korban perdagangan manusia. Saudara-saudara yang diberkati Kristus, International Organization for Migration misalnya, dia mencatat bahwa khususnya di Indonesia, korban perdagangan orang itu mencapai 74.616 hingga 1 juta per tahun. Jadi setiap tahun itu hampir mencapai 1 juta orang diperdagangkan dari negeri ini. Sehingga setiap 1 detik sebenarnya pasti ada korban human trafficking di Indonesia. Dan Bapak Ibu yang diberkati Kristus, ini konteks modern. Di sebuah konteks masyarakat yang katanya sudah
beradab, yang kemudian menjaga kehidupan dengan lebih baik. Tapi situasi yang kita hadapi adalah situasi di mana perdagangan manusia itu masih seringkali kita amati dan kita lihat di berbagai belahan di dunia ini, tetapi juga di negeri ini. Dan jemaat Tuhan, kalau kita membaca teks Alkitab yang kita tadi baca bersama, maka kita sama-sama sedang berhadapan dengan sebuah realitas atau dipertontonkan pada kisah tentang bagaimana kitab Keluaran itu kemudian mencatat bagaimana perilaku dan kehidupan orang-orang Israel pada masa itu terhadap para budak yang ada di sekitar mereka. Saudara-saudara, di awal ini saya mau mengingatkan kita bahwa kitab Keluaran ini menjadi sebuah kitab yang sangat penting dari sudut pandang orang-orang Yahudi, tetapi juga sudut pandang orang-orang Kristen. Mengapa? Karena dalam kitab ini dicatat bagaimana umat Tuhan yang dulu adalah budak, yang dulu diperbudak di Mesir, kemudian berjalan keluar untuk memasuki tanah perjanjian Kanaan. Dan ketika mereka hidup sebagai orang-orang yang sudah merdeka, mereka kemudian dipanggil untuk hidup memerdekakan orang lain. Saudara-saudara, kitab Keluaran pasal 21 misalnya, ini menjelaskan tentang sistem perbudakan yang memang masih ada di Israel. Ada beberapa orang menjadi budak di sana, atau beberapa penyebab orang menjadi budak. Yang pertama adalah karena mereka adalah orang asing. Orang-orang asing yang ditangkap dalam perang. Mereka kalah perang, mereka kalah dalam melakukan berbagai macam perseteruan, dan karena itu mereka menjadi budak dari mereka yang menang. Yang kedua, orang menjadi budak karena dia lahir dari keluarga budak. Yang ketiga, orang menjadi budak karena orang tersebut tidak dapat melunasi hutangnya terhadap orang yang ia pinjam uang atau barangnya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, para budak di Israel adalah orang-orang yang pada saat itu seringkali cenderung bisa atau rentan dieksploitasi oleh orang lain. Kekerasan dan aniaya bisa saja terjadi dalam hidup mereka. Karena itu kalau kita memperhatikan dalam teks kita ayat 1 dan 2 dalam bacaan kita, di sini digambarkan ada aturan-aturan yang menata hidup masyarakat Israel pada umumnya. Ibu bapak yang diberkati Kristus, dan peraturan kepada para budak maupun kepada para tuan yang memiliki budak itu diatur dalam teks yang tadi kita baca. Ibu bapak, orang Ibrani atau budak Ibrani itu menunjuk pada orang Israel yang miskin, orang Israel yang tidak berdaya, orang Israel yang secara strata sosial itu rendah atau di bawah, dan mereka menjadi budak karena mereka tidak mampu untuk membayar hutang mereka pada tuan mereka. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Kristus, tetapi teks kita di ayat 1-2 mengatakan bahwa mereka hanya menjadi budak atau bekerja selama 6 tahun. Pada tahun ke-7 mereka harus dibebaskan. Ibu bapak saudara-saudara yang diberkati Kristus, hukum ini berlaku merujuk pada hukum umum dalam tradisi masyarakat Yahudi atau Israel, mau mengingatkan bahwa 6 hari Allah bekerja, tapi pada hari yang ke-7 Allah memberkati pekerjaannya, menciptakan itu. Dan ibu bapak saudara-saudara, seperti itu juga budak-budak di Israel 6 tahun mereka boleh bekerja, tapi pada hari tahun yang ke-7 mereka harus dibebaskan. Jadi menjadi budak juga ada waktunya, kemudian mereka dilepaskan dari perbudakan itu. Ibu bapak, ayatnya yang ke-3 sampai ke yang ke-6 kalau kita perhatikan dalam bagian ini menggambarkan mekanisme masuk dan keluarnya para budak dalam rumah-rumah orang-orang Israel. Dalam rumah-rumah tuan-tuan mereka ada aturan yang detail diatur di sini. Sehingga aturan ini dibuat sekali lagi untuk melindungi baik para budak maupun tuannya sendiri. Di mana para budak itu bekerja. Aturan itu dibuat supaya masing-masing saling menghargai posisi mereka dibandingkan dengan orang lain yang ada di antara mereka.
Ada hak tetapi juga sekaligus ada kewajiban timbal balik yang dilakukan oleh masing-masing pihak. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca teks Alkitab ini, pertanyaan yang serius yang harus saya dan saudara-saudara jawab adalah, apa maknanya ketika kita membaca teks ini di tengah-tengah perjalanan hidup kita sebagai gereja dan orang percaya? Kita sedang diingatkan kembali bahwa ada tradisi perbudakan yang masih berlangsung pada saat umat Tuhan Israel dulu hidup. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, dalam konteks saat ini di tengah-tengah masyarakat yang lebih beradab, sebenarnya tradisi perbudakan sudah dilarang. Tetapi kita tadi di awal diingatkan bahwa masih banyak orang yang kemudian karena diperjualbelikan kemudian menjadi budak bagi orang lain dalam perjalanan hidup mereka. Nah, jemaat Tuhan, kita sedang diingatkan yang pertama, dalam kenyataan paling pahit dalam kehidupan manusia, kenyataan pahit apapun yang kita alami, pergumulan dan kesulitan apapun yang kita rasakan, Allah sebenarnya tetap berkarya untuk memberikan kelegaan. Itu yang kita lihat dalam teks Alkitab kita hari ini. Kenyataan pahit sekalipun ketika seseorang dalam status budak sekalipun, Allah berkarya menata dan mengatur hidup umat Tuhan Israel sebagai tuan maupun budak untuk menyatakan kebaikan Tuhan bagi setiap orang. Ibu bapak, saudara-saudara yang diberkati Kristus, pengalaman manis dan pahit dalam hidup ini, sekalipun itu kita alami, sebenarnya menjadi panggung kemuliaan Allah. Theoterum Gloria Dei, panggung kemuliaan Allah yang membebaskan kita. Pengalaman manis maupun pahit sekalipun, ketika kita maknai dengan baik, kita mampu untuk melihat bagaimana Allah membebaskan kita di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Kita sudah mengalaminya berkali-kali dalam hidup pribadi, hidup keluarga, hidup komunitas itu. Dan ibu bapak saudara-saudara, pengalaman itu bukan panggung kita, tapi panggung Allah. Panggung di mana Allah dimuliakan di setiap peristiwa kehidupan kita. Sehingga tidak ada ruang untuk menyombongkan diri kita, untuk mengatakan bahwa kalau kita bisa melewati saat-saat pahit dan getir, saat-saat sulit, tapi juga saat-saat manis hidup kita, itu karena kita yang kuat, karena kita yang hebat. Tapi supaya Allah dimuliakan, Theoterum Gloria Dei, panggung kemuliaan Allah dinyatakan lewat hidup kita. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, karena itu kita sedang diingatkan dalam situasi-situasi yang mungkin saja tidak menyenangkan, tidak mengenakan. Lebih dari 5 bulan sudah kita berjalan dan menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Ibu bapak, banyak orang kemudian bertanya-tanya kapan selesainya masa ini. Orang bertanya-tanya kapan saat ini kita bisa bebas dari situasi ini. Ibu bapak yang diberkati Kristus, pertanyaan yang pasti ada dalam benak diri siapapun. Tapi Bapak Ibu yang diberkati Kristus, bukankah 5 bulan perjalanan kita bukan hanya 5 bulan yang di dalamnya ada kepahitan, pergumulan, saat-saat berat dan sulit, tapi sekaligus juga di dalamnya ada cinta, kebaikan, perlindungan, dan penjagaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga setiap kita, saya maupun saudara-saudara, bisa mengatakan bahwa pengalaman hidup kita di 5 bulan ini adalah panggung kemuliaan Allah dalam hidup kita. Dalam hidup setiap orang, Tuhan dimuliakan di sana. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, sekali lagi itu bukan panggung kita. Untuk kita bisa mengatakan karena kita karena kekuatan kita, karena kemampuan kita. Oleh karena itu, hari-hari ini, teks ini mengingatkan kita, jemaat Tuhan, untuk terus menundukkan diri dan melihat bahwa di tengah-tengah berbagai pengalaman hidup ini, kita selalu mau datang dan datang kepada Tuhan yang membebaskan itu. Seperti Allah membebaskan para budak Israel pada masanya, pada waktu dan saat yang paling tepat pun Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Pertanyaan yang mungkin tidak bisa kita jawab sampai saat ini, kapan Indonesia bebas dari pandemi COVID-19?
Tapi kita bersyukur bahwa negara ini, Indonesia, lewat pemerintah terus berjuang, lewat karya-karya, melakukan berbagai riset, supaya vaksin itu segera bisa diproduksi massal. Sudah ditemukan, tapi kemudian diproduksi secara massal, dan kemudian bisa membebaskan kita semua. Dan bukankah itu cara Tuhan memakai para medis, memakai para ahli, memakai para peneliti untuk membebaskan kita dari saat-saat yang berat dan sulit sekalipun. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Kristus, yang kedua yang kita lihat dari teks ini adalah percakapan tentang keadilan dan pembebasan adalah percakapan yang bukan hanya berlangsung di ruang pengadilan, tetapi juga di ruang keseharian kita, di ruang keluarga kita, di ruang gereja kita, tapi juga di ruang masyarakat, di mana saya dan Bapak Ibu Saudara dihadirkan oleh Tuhan. Ibu Bapak yang diberkati Kristus, teks ini mengajak kita untuk bersikap adil, membebaskan orang lain, dan itu mulai dari ruang-ruang hidup bersama kita di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Apakah kita bersikap adil bagi anak-anak kita yang berjumlah lebih dari 1 orang? Anak kita 2, kita bersikap adil kepada kedua anak kita. Anak kita 5, kita bersikap adil kepada 5 anak kita. Sudahkah kita juga bersikap adil bagi saudara kandung kita atau bagi ipar kita? Sama adilnya perlakuan kita kepada mereka. Apakah kita bersikap adil terhadap mertua kita dengan bersama terhadap orang tua kita? Ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, orang seringkali bisa bicara banyak dan mungkin juga bisa bicara tentang keadilan, tentang pembebasan dengan lantang. Tapi apakah kita sama lantangnya dengan itu juga melakukannya dalam praktek-praktek hidup kita? Melakukannya secara adil di tengah-tengah ruang-ruang kehidupan kita, memperlakukan anak-anak kita, memperlakukan ipar dan saudara kandung kita, memperlakukan orang tua dan mertua kita secara adil, dan membebaskan mereka ketika mereka juga mungkin berhadapan dengan pengalaman-pengalaman yang berat dan sulit dalam hidup ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Kristus, hari ini kita sedang mengingatkan proklamasi Injil akan membebaskan bagi mereka yang miskin, yang menderita, yang terpinggirkan. Dan itu sekali lagi pastilah bukan tugas yang mudah, tapi tugas yang penuh dengan resiko. Ada resiko dalam menegakkan kebenaran, ada resiko dalam menegakkan keadilan, ada resiko ketika kita melakukan sesuatu yang membebaskan orang lain. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, hal itu harus terus kita lakukan karena Kristus telah lebih dulu melakukan itu. Sekalipun karena keadilan, pembebasan yang ia lakukan, kemudian ia berhadapan dengan ancaman kematian, bahkan kematian itu sendiri. Tapi Yesus adalah model, contoh hidup bagi saya dan saudara-saudara dalam hidup ini, untuk kita terus menjadi contoh, sehingga kita tidak takut untuk menyuarakan yang benar dan mengerjakan yang benar, sekalipun ada risiko-risiko ketika kita melakukan kebenaran dan keadilan dalam hidup ini. Mungkin kita tidak menjadi populer karena kebenaran, kebaikan, cinta kasih yang dikerjakan. Yesus tidak populer pada zamannya, bahkan pada akhirnya ia harus mati dan dibunuh. Karena itu Bapak Ibu yang diberkati Kristus, hari ini kita sedang diingatkan, apapun yang kita kerjakan, lakukan itu dengan serius, dengan sungguh-sungguh, dengan konsisten dalam hidup ini. Kita sekarang misalnya baru-baru ini mendengar bagaimana ada orang-orang yang dengan nyinyir mengatakan sesuatu pada pemerintah yang dengan sungguh-sungguh sedang berjuang untuk memperjuangkan pandemi COVID-19 ini dapat berakhir. Pemerintah yang dengan sungguh-sungguh sedang berjuang untuk melakukan berbagai macam penelitian, mendapatkan suara-suara sumbang dari banyak orang di sekitar pemerintah. Tapi Bapak Ibu yang diberkati Kristus, tetap melakukan kebaikan dan kebenaran, memperjuangkan itu dengan baik. Bapak Ibu yang diberkati Kristus, dan kita tidak menjadi orang-orang yang mengikut dengan hanya bisa mengkritik, tapi kemudian tidak melakukan apapun dalam perjalanan hidup kita. Oleh karena itu, biarlah hari ini sebagai gereja
kita memang adalah gereja yang kritis, tetapi sekaligus gereja yang menolak diam untuk menyuarakan suara Kristus tentang keadilan, tentang kebenaran melalui karya-karya hidup kita. Karya hidup itu tidak selesai dalam ruang ibadah, tapi harus kita lanjutkan dalam ruang keseharian kita. Apakah kita membangun solidaritas dengan mereka yang menangis, dengan mereka yang bergumul, dengan mereka yang berhadapan dengan tantangan dan kesulitan? Ibu bapak yang diberkati Kristus, dalam beberapa waktu ini dikatakan oleh pemerintah angka kemiskinan semakin tinggi. Dan kadang-kadang ketika kita mungkin tidak merasa terlalu berdampak dengan situasi ini, banyak orang yang hanya ingin menyelamatkan diri sendiri. Banyak orang yang hanya berpikir tentang dirinya sendiri. Tapi saya bersyukur bahwa ada banyak program dan aksi-aksi kemanusiaan yang tetap terus dilakukan dari tempat ini, dari rumah kita, tapi juga dari gereja kita. Karena itu atas nama Majelis Jemaat saya masih harus mengatakan terima kasih kepada jemaat-jemaat, keluarga-keluarga, dan banyak keluarga yang masih menyisihkan makan mereka dan mau berbagi dengan banyak orang, menyisihkan dana mereka, uang mereka untuk berbagi dengan orang lain. Atas nama gereja Tuhan yang selalu terpanggil untuk menyatakan cinta dan kebaikan, kita berterima kasih untuk hati yang terpanggil untuk melakukan cinta dan kebaikan itu, dan bermohon Allah penuh rahmat tidak pernah berhenti memberkati Bapak Ibu Saudara, keluarga-keluarga yang dengan setia mau menyatakan solidaritasnya pada mereka yang menangis dan turut menangis dengan mereka yang menangis, bukan hanya dengan air mata, tetapi juga dengan tangan yang terulur bagi banyak orang. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati Kristus, hari ini sekali lagi kita sedang diingatkan, kalau kita sedang disapa oleh firman Tuhan, Allah pembebas bagi umat Tuhan Israel, tapi juga Allah membebaskan kita dari berbagai persoalan hidup yang sedang dan saya, saudara, alami dalam hidup ini. Teruslah mengandalkan Tuhan dan teruslah dipakai Tuhan untuk bukan hanya menjadi penonton pada pembebasan yang Allah buat, tapi menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang membebaskan orang lain dari kesulitan dan pergumulan yang mereka hadapi. Selamat melanjutkan karya kebaikan bersama dengan Tuhan, dan Allah yang penuh rahmat tidak pernah berhenti memberkati ibu bapak, saudara, dan keluarga. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita diundang untuk berdiri dan mengucapkan secara bersama-sama, hati dan mulut kita mengatakan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Jemaat yang diberkati Kristus, mari kita tundukkan kepala untuk bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari berdoa. Kami datang kepada Tuhan di hari Minggu ini, mengangkat syukur dan terima kasih kami kepadamu, karena Tuhan yang memelihara kami dari waktu ke waktu. Setiap jam, bahkan setiap detik perjalanan hidup kami adalah karunia dan berkat Allah. Dan karena itu kami mau mensyukurinya Tuhan, bersama-sama di hari Minggu ini. Kami berterima kasih kepada Tuhan untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan. Kami boleh melewati hari demi hari, itu pasti bukan karena kehebatan dan kekuatan kami. Ya Tuhan, di minggu ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, biarlah Tuhan yang menguasai kami dengan Roh Kudus, supaya firman yang kami baca selalu kami kerjakan di tengah-tengah hidup beriman kami. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di banyak tempat. Kami menyerahkan gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami berdoa bagi majelis sinode, mupel dan jemaat-jemaat. Tuhan menolong supaya pekerjaan Tuhan dinyatakan terus lewat gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan memberkati jemaat GPIB Galilea di Bekasi ini, seluruh pelayan yang melayani Tuhan dengan setia, para diaken dan penatua, pendeta-pendeta yang ada dalam jemaat, dan seluruh unit misioner yang ada. Tuhan berkati dan tolong supaya di dalamnya nama Tuhanlah yang selalu dimuliakan. Kami berdoa bagi BPPJ, karyawan kantor majelis jemaat, panitia-panitia yang ada, tim Satgas Usaha Dagang, tim Satgas COVID-19, ke dalam tangan Tuhan saja karya pengabdian yang dilakukan itu dipersembahkan. Biarlah Tuhan ditinggikan lewat pelayanan, kesaksian, dan persekutuan yang berlangsung. Kami menyerahkan Tuhan saat ini. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang saat ini di tengah persekutuan jemaat Tuhan sedang kami doakan. Keluarga Rengkung Lawalata, keluarga Watimuri Sahertian, keluarga Maria Sari, keluarga Bobi Gerungan, keluarga Ari Atmaja, keluarga Hewarlela. Dalam tangan Tuhan, keluarga-keluarga ini kami bawa dengan pengharapan Tuhan jaga keluar masuk mereka, Tuhan pelihara hidup mereka, suami, istri, anak-anak, bahkan cucu-cucu yang ada dalam keluarga, Tuhan lindungi. Ya Tuhan, kami bermohon kepadamu, mereka yang sakit ada di rumah, tapi juga di rumah sakit, biarlah Tuhan tetap menjaga, memelihara, tapi juga sekaligus menyembuhkan mereka. Kami berdoa untuk Bapak Posma Aritonang, Ibu Esther Rengkung, Saudara Paul Rosi Kolibu, Ibu Wulan Tikonungu, Ibu Grace Panginmanganan, Oma Rosia, Ibu Tambunan, Ibu Nelly Ratumbisang, Oma Bagi, Bapak Heri Bulok Lapna, Bapak Joni Edwin, Ibu Rina Rompas. Dalam tangan Tuhan saja mereka yang lemah tubuh ini kami pasrahkan, dengan pengharapan Tuhan yang menjamah, Tuhan yang menyembuhkan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk pengobatan, para dokter, obat-obat, bahkan penanganan keluarga yang mendampingi. Biarlah kasih Tuhan melimpah lewat apa yang dibuat. Kami juga berdoa hari ini untuk keluarga-keluarga yang berulang tahun karena pertambahan usia perkawinan, tapi juga pertambahan usia pribadi. Tuhan sempurnakan semua sukacita yang dinaikkan di hadapan-Mu. Ibu Rani Sumo Subroto, Saudara Lorenzo Anugrah Teling, Saudari Gabriela Adelin, Ibu Grace Sampelan, Bapak Gerson Ngantung,
Saudara Andro Christian, Ibu Andriati Awondatu, Adik Esra Siringo-Ringo, Bapak Nanang Kolopaking, Bapak Jerry Soekarwo, Bapak Antoni Hervin Lopulalang, Ibu Wulan Tikonuwu, Adik Raptama Hutagalung. Dalam tangan-Mu semua syukur ini dinaikkan, dan biarlah Tuhan menjaga keluar masuk mereka yang ditambahkan usia dalam perlindungan dan penjagaan Tuhan. Bapa, hari ini kami berdoa untuk setiap orang, para janda, duda, anak yatim, anak piatu, orang-orang yang berusia lanjut yang ada dalam jemaat, para kelompok disable yang mengalami berbagai macam persoalan dan pergumulan dalam hidup. Kami pasrahkan juga dalam tangan Tuhan. Biarlah kemurahan, cinta, kebaikan Tuhan selalu ada di tengah-tengah kehidupan mereka yang sedang bergumul, dan Tuhan menjawab doa-doa yang dipanjatkan. Kami datang kepada Tuhan dan berdoa untuk pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia yang sudah merayakan ulang tahun ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia. Engkau memberkati pemerintah bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden. Tuhan memberkati upaya-upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka menangani berbagai persoalan yang ada. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih dan penyertaan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan mereka dalam menegakkan keadilan, bahkan Tuhan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat banyak. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah. Kami berdoa Tuhan untuk penelitian-penelitian, bahkan tes-tes dalam rangka vaksin COVID-19 yang diupayakan oleh negeri ini. Biarlah semua boleh berlangsung dengan baik karena tuntunan dan pemeliharaan Tuhan. Kami berdoa untuk tim medis, untuk TNI Polri, untuk Satgas COVID dimanapun berada. Tuhan tolong supaya di dalamnya Tuhan, pandemi COVID-19 dengan segala dampaknya dapat teratasi dan ditangani di negeri ini. Kami boleh keluar sebagai pemenang karena pertolongan dan kasih setia Tuhan saja. Ya Bapa, ada banyak hal yang kami mau minta, tapi Tuhan mendengar semua doa dan harap kami, bahkan doa-doa pribadi, doa-doa keluarga yang dipanjatkan di hadapan-Mu. Kami menaikkannya hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Umat yang dikasihi Tuhan, hidup dalam kasih dan anugerah Tuhan adalah hidup yang penuh pengharapan, dikuatkan dan menguatkan. Ketika kita telah berada dalam kasih Tuhan, kita akan memaknai perjalanan hidup ini dalam guliran berkat Tuhan yang tidak kunjung berhenti dan tak dapat dihitung. Syukur kepada Tuhan, karena kita pun diberkati untuk menjadi berkat. Untuk itu, marilah kita membawa syukur dan diri kita untuk menjadi persembahan yang harum, kudus dan berkenan kepadanya. Tuhan memberkati persembahan kita. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku
Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Umat yang diberkati Tuhan, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan pada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Bapa Maha Kasih, kami bersyukur dan memuji nama-Mu karena begitu besar kasih-Mu bagi kami. Engkau senantiasa memberkati kami dan mencukupkan kehidupan kami. Engkau yang mengubah kehidupan kami agar tetap menjadi berkat bagi sesama. Karenanya kami datang kepadamu, membawa persembahan dan diri kami untuk menjadi saluran berkat dan kasih-Mu. Terimalah persembahan dan syukur hati kami ini, ya Bapa. Biarlah melalui persembahan dan diri kami ini dapat menjadi kesaksian iman atas kasih-Mu yang tiada balasnya. Amin. Penegasan Warta Jemaat 23 Agustus 2020. Majelis Jemaat dan segenap warga GPIB Jemaat Galilea Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Margi Rehena Dewana atas pelayanan firman dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Ucapan selamat. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Galilea Bekasi mengucapkan selamat ulang tahun dan ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pemusik, song leader, petugas multimedia, kameramen, editor yang telah melayani dalam ibadah ini, dan kepada seluruh warga jemaat dan tamu jemaat atas persembahan yang telah diberikan Bapak, Ibu, Saudara-saudari melalui persembahan syukur, persepuluhan, janji iman, dan persembahan lainnya untuk pelayanan, kesaksian, dan aset gereja GPIB Jemaat Galilea Bekasi. Tuhan Yesus memberkati. Halo Jemaat GPIB Galilea Bekasi, apa kabar? Kita semua tentunya sudah rindu bersekutu dan beribadah di gereja, bukan? Merujuk pada surat Kementerian Agama yang telah mengizinkan untuk rumah ibadah dibuka kembali, serta petunjuk dari Majelis Sinode GPIB tentang tata cara beribadah di masa tatanan baru ini, maka ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam rangka kita akan hadir bersama-sama beribadah di gedung gereja GPIB Galilea Bekasi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita ikuti protokol dan tata cara ketika kita beribadah di gedung gereja GPIB Galilea Bekasi. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan. Jemaat yang mengalami flu, demam, serta batuk dalam kurun waktu 14 hari terakhir tidak diperkenankan datang ke gereja. Jemaat yang hadir adalah jemaat yang benar-benar sehat dan tidak mempunyai penyakit bawaan yang berisiko seperti diabetes, asma, jantung, dan lain-lain. Jemaat yang hadir hanya boleh yang berusia 15 sampai dengan 60 tahun
dengan tidak membawa anak-anak. Jemaat yang akan hadir harap mendaftar kepada koordinator sektor masing-masing paling lambat hari Jumat dan akan dikonfirmasi ulang sesuai kuota yang ada. Jemaat wajib hadir 30 menit sebelum ibadah dimulai. Jemaat memarkir mobil dan motor di tempat yang telah disediakan. Wajib menggunakan masker sepanjang berada di wilayah gereja dan menjaga jarak aman atau social distancing dalam mengantri dimulai dari halaman gereja, saat masuk, memberi persembahan, dan keluar dari gedung gereja. Jemaat harus melakukan pengecekan suhu badan oleh petugas, dan bagi jemaat yang suhu tubuhnya di atas 37,5 derajat Celcius, dipersilakan menuju ruang serbaguna. Jika setelah 10 menit kemudian dilakukan pengecekan ulang, suhu tubuh tidak berubah, maka jemaat wajib untuk kembali ke rumah dan beribadah secara online. Mohon maaf Ibu, suhunya masih tinggi, jadi mohon beribadah dari rumah. Jemaat wajib mencuci tangan sebelum dan sesudah ibadah di tempat yang disediakan dengan cara yang benar. Jumlah jemaat dalam ruang ibadah maksimal 100 orang, 70 orang di lantai 2 dan 30 orang di balkon. Bagi jemaat yang sudah terdaftar, wajib mengisi buku tamu dan mencantumkan nomor telepon serta mengambil nomor tempat duduk pada presbiter yang bertugas di depan gereja. Jemaat dipersilakan duduk sesuai nomor tempat duduk yang telah diberikan yang akan dipandu oleh presbiter bertugas. Dan harap nomor tempat duduk dikembalikan di laci depan tempat duduk.
ini dengan hati bersyukur, mari kita membawa persembahan dan diri kita untuk menjadi berkat dalam pelayanan gerejanya. Biarlah pemberian kita ini berkenan baginya. Tuhan memberkati persembahan kita. Pemberian persembahan dilakukan menggunakan amplop yang telah dipersiapkan oleh masing-masing warga jemaat dengan memasukkan langsung ke dalam kotak persembahan, karena tidak ada kantong persembahan yang akan diedarkan, dengan tetap menjaga jarak aman selama mengantri. Setelah selesai ibadah, tidak ada salam persekutuan. Dan jemaat dipersilahkan untuk pulang, serta tidak diperkenankan berkumpul atau berada di area gereja. Akses keluar masuk ruang ibadah hanya melalui satu pintu, yaitu pintu utama. Penyemprotan disinfektan di ruang ibadah dilakukan sebelum dan sesudah ibadah dilaksanakan, dan semua petugas serta presbiter yang melayani wajib menggunakan perlengkapan standar sesuai protokol kesehatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian hal-hal dan protokol ibadah yang harus kita laksanakan ketika kita beribadah di gedung gereja GPIB Galilea Bekasi. Para presbiter bertugas dan seluruh jemaat yang hadir wajib mematuhi protokol dan tata cara beribadah sesuai dengan penjelasan di atas, sehingga ketertiban dan kesehatan kita semua bisa terjaga. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah video penjelasan tentang panduan ketika beribadah di gedung gereja GPIB Galilea Bekasi. Kiranya kasih Tuhan Yesus Kristus menaungi persekutuan kita dengan sukacita dan damai sejahtera. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, umat yang dikasihi Allah, hidup ini adalah cerita tentang kasih Tuhan bagi semesta. Selama kita hidup, sejatinya kita tetap menyatakan kasih-Nya dalam setiap ruang pengutusan kita. Kalau Tuhan mampu memulihkan keadaan kita, maka biarlah kita pun juga menjadi alatnya untuk memberikan kekuatan dan pengharapan kepada mereka yang membutuhkan rangkulan kasih Tuhan. Tuhan Yesus memampukan kita semua. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh
Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.